wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya Wahyu Ika Widianti. Saya Desi Rahmardianufus. Kami dari CGP Angkatan 10. Kelompok 1 akan mempraktekkan coaching tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Ika. Alhamdulillah, Bu Desi, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai gitu ya sesuai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya itu apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu Ika, baik. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang pertama presence, ya. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ika. Ibu, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi? Ya, jadi kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian yang terakhir nih Bu, ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Desi dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi saya ingin coach saya ini nanti bisa menemukan solusi ya Bu dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke, barakallah. Demikian dulu Ibu pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap Puji. Semoga sukses selalu Bu. Terima kasih Bu Ika untuk kesempatannya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, apakah mau ada yang disampaikan atau diceritakan kepada saya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sih ada sedikit masalah mungkin ya ingin diobrolin. Ya Pak. Tapi sepertinya saya ini tidak memberikan waktu banyak ya Pak ya. Jadi mungkin cukup 10 menit atau 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih Pak ya. Coba apa ini yang Pak Adi mau sampaikan? Gini Ibu, sebenarnya jadi saya tuh mengamati rekan-rekan di sekolah itu banyak yang istilahnya dapat dikatakan mungkin guru. Kenapa guru? Karena kan seperti kita tahu ya, ini sudah bertahun-tahun kayaknya dari zaman dulu ngajarnya begitu saja gitu. Jadi padahal kan kita tahu ya perkembangan teknologi itu kan cukup luar biasa. Sementara sepertinya guru-guru itu susah untuk diajak berubah. Jadi ini kemudian ceramah pagi itulah istilahnya. Konvensional gitu ya Pak ya. Jadi pembelajaran sepertinya kurang bervariatif lah. Jadi kalau bisa tarik dari benang merahnya itu dari permasalahannya Pak Adi ini adalah pembelajaran dari rekan gurunya yang masih menggunakan metode lama gitu ya Pak ya, belum bervariatif gitu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak, apa yang ingin Pak Adi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan ya ini gini sih Bu, saya tuh pengen di sekolah kami itu ada perubahan yang minimal guru itu mau mengikuti perkembangan zaman, kemudian mau berubah lah, ke arah yang lebih baik itu intinya kalau yang ingin saya dapatkan. Jadi Pak Adi ini harapannya adalah perubahan gitu ya Pak? Iya. Kira-kira tuh perubahan yang seperti apa sih Pak Adi yang inginkan itu? Atau yang ingin didapatkan ke depannya itu seperti apa? Ya intinya itu ya pengen ada perubahan minimal cara mengajarnya lah. Satu
waktu mungkin bervariatif, kemudian menggunakan ide seperti quizzes yang sekarang kan lagi marak Bu ya, lagi ngetrend, kemudian mungkin minimal ya mungkin pakai PPT lah, PowerPoint, kemudian dengan video-video pembelajaran. Jadi ingin saya itu seperti itu Bu. Iya, Pak. Jadi yang sudah Pak Adi sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariatif, gitu ya Pak, yang inovatif. Ini bisa dikatakan kondisi yang ideal gitu ya Pak. Iya. Nah, jika berada di level 10 ini, kira-kira di sekolah Pak Adi itu di level berapa? Dari ya pastinya sih kurang tahu Bu ya, tapi dari pengamatan saya atau versi saya ya mungkin 5 lah. Jadi posisinya itu dari 10 itu mungkin kalau dari pengamatan saya ya level 5 gitu. Jadi mungkin saat ini tuh ya ini masih rendah, tengah-tengah, tapi yo karena nilai 5 itu kan yo cukup relatif parah Bu ya. Jadi ya memang level itu menurut saya. Jadi menurut Pak Adi ini di sekolahnya di level 5. Nah, kira-kira Pak Adi inginkan itu di level berapa untuk bisa terlihat adanya perubahan cara mengajar yang lebih inovatif seperti itu, kira-kira pengen ditingkatkan ke level berapa Pak? Inisiasi sebenarnya nggak perlu terlalu tinggi-tinggi sih Bu. Sebenarnya mungkin level 7 itu sudah cukup sebenarnya. Yang penting intinya rekan-rekan itu mau berubah ke arah yang lebih baik gitu. Kemudian sehingga siswa ya mendapatkan pembelajaran yang memang sesuai zamannya seperti itu. Jadi Pak Adi ini ingin menaikkan ya dari level 5 ke level 7 gitu ya Pak. Nah, kira-kira usaha Pak Adi untuk mendapatkan level 7 tuh akan seperti apa? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu, kira-kira rencana tindakan yang tepat itu seperti apa. Tapi mungkin dalam bayangan saya mungkin seperti mentoring. Ya. Jadi kegiatan semacam pendampingan individu seperti itu. Dan untuk mentoring nanti itu Pak Adi merencanakan tadi ya Pak, mentoring itu kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Pak Adi pernah lakukan atau terapkan dulu, dan kira-kira kalau sudah diterapkan itu teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian seperti itu atau tidak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah ya. Mungkin membuat semacam workshop atau pelatihan yang tujuannya sih untuk ini peningkatan kompetensi guru dalam mengajar gitu, khususnya ya bagaimana menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih menarik. Jadi Pak ini sudah ingin sekali merencanakan tentang pendampingan, mentoring, terus pelatihan, workshop gitu ya Pak. Nah, dari ketiganya ini yang kira-kira yang cepat terrealisasikan itu kira-kira yang mentoring atau yang tadi workshop atau pelatihan tadi Pak? Sepertinya yang paling mudah dan ingin segera saya lakukan mentoring. Ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop kan perlu persiapan matang Bu ya, butuh koordinasi sama kepala sekolah dan butuh persiapan, jadi mungkin ya tetap dilakukan tapi tidak dalam jangka waktu dekat ini. Jadi untuk saat ini kegiatan yang insya Allah akan segera saya lakukan ya mentoring. Jadi ini yang cepat dilaksanakan gitu ya Pak, itu mentoring. Nah, kira-kira dalam mentoring ini nanti Pak Adi itu butuh bantuan atau support seperti itu tidak Pak? Sepertinya saya akan meminta bantuan pada rekan guru yang kebetulan saya amati memang paham IT. Jadi dengan beliau yang saya amati memang menguasai IT, harapan kami nanti ketika itu akan berkolaborasi dengan rekan guru satunya, jadi dapat melakukan mentoring dengan adanya ahli IT, kemudian bantuan guru kan akan lebih baik ke depannya. Itu mungkin gambaran singkatnya dari saya seperti itu. Jadi ini ya Pak, melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi gitu ya Pak ya. Ini kira-kira kapan Pak Adi bisa melakukan
rencananya ini Pak? Insya Allah kalau mentoring sih bisa cepatnya sih, karena kan nggak melibatkan orang banyak ya, paling teman tadi, kemudian nanti akan ya mengajak teman yang lain. Jadi minggu depan Insya Allah berusaha mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi bagus sekali nih ya Pak Adi idenya itu. Nah, dari percakapan kita ini apa yang Pak Adi dapatkan? Yang pastinya saya jadi mendapatkan gambaran. Ya. Kemudian kedua juga ya lebih ini sih semangat untuk melakukan perubahan ya. Karena kan kalau awalnya kan cuma sekedar angan-angan gitu, nah sekarang kan sudah melangkah lebih dari hasil ngobrol tadi kan melangkah lebih jauh lagi. Setidaknya saya akan mencoba segera merealisasikan kegiatan mentoring ini dengan bantuan dan rekan guru yang memang paham ITE dan berkolaborasi dengan teman-teman. Alhamdulillah sekali ya Pak, jadi sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif gitu ya, tentunya membuat murid itu juga tidak jenuh gitu ya Pak untuk pembelajarannya. Nah, oke, saya tunggu nanti kabarnya seperti apa Pak Adi setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita baru lagi ya Pak ya. Nah, mungkin percakapan kita hari ini cukup ya Pak. Ya, semoga rencana Pak Adi ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan itu dapat terrealisasikan seperti itu ya Pak. Terima kasih Bu Desi telah meluangkan waktunya sudah mendengarkan terus kisah-kisah saya ya, mungkin ini sudah bukan yang pertama tapi sudah beberapa kali, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan sekolah kami tentunya. Ini Pak Adi, sama-sama mungkin lain kali kalau ada yang ingin diobrolin, mungkin ada unek-unek gitu bisa langsung ya Pak cerita sama saya. Semoga obrolan kita ada manfaatnya nih Pak. Oke, begitu saja ya Pak. Terima kasih Bu. Saya ini langsung izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Ika. Tadi sudah melakukan coaching Ibu ya? Iya sudah Bu. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching tadi ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu. Jadi menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya Bu, dan menemukan solusi-solusinya seperti itu ya. Oke Bu Desi, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching tadi yang sudah Ibu lakukan Bu Desi dengan Pak Adi tadi ya sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai Bu dengan alur tirta. Desi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Adi. Alhamdulillah tadi Pak Adi juga bisa menemukan solusinya dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih lagi Bu memahami proses tirta ini ya Bu. Jadi sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu Bu. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Bu Desi, semoga bermanfaat bagi saya. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi, gimana, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Desi sehat juga. Sehat alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. sebelum saya ini ya Pak, sebelum Pak Adi ini melakukan coaching sebagai awal, nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Jadi
coaching kita hari ini nanti, coach, Pak Adi, dan coachingnya nanti saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti itu Pak. Nanti jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum, terus kemudian bagaimana Pak Adi memberikan pertanyaan berbobot nanti kepada coachingnya, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon gitu ya Pak, atau menanggapi pertanyaan dari coach tentunya. Dan jangan lupa ini Pak ya, jadi disesuaikan dengan prinsip coaching ya, antaranya itu adalah kemitraan proses kreatif yang memaksimalkan potensi pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Adi nanti. Jadi kompetensi apa ini Pak yang akan Pak Adi kembangkan untuk coaching kali ini? Mungkin yang pertama yaitu tentang mendengarkan aktif, dan yang kedua tentu saja melakukan pertanyaan berbobot. Itu ya Pak ya, jadi mendengarkan aktif sama pertanyaan berbobot gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua nih Pak, jadi kompetensi mana yang Pak Adi itu kembangkan lebih spesifik seperti itu Pak yang ingin diobservasi nanti? Sama sih seperti yang kita sampaikan, saya Ya. ingin bagaimana kita berlatih mungkin mendengarkan sebagai pendengar yang aktif, kemudian juga mengembangkan pertanyaan berbobot. Dan kemudian ini terakhir Pak, jadi indikator yang seperti apa sih ini Pak, yang bagaimana yang Pak Adi ini dalam proses coaching kali ini, jadi indikator yang apa? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkahnya secara mandiri. Jadi harapannya dengan proses diskusi, ngobrol nanti tanpa sadar coach saya dapat menemukan ide atas permasalahan yang dihadapi. Semoga nanti apa yang Pak Adi harapkan bisa terlaksana dengan baik gitu ya Pak. Iya. Jadi demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silahkan Pak Adi melakukan coachingnya terhadap coaching seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas kehadiran, mudah-mudahan nanti itu akan lancar Bu Iya, ya. amin amin, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, kemarin Ibu bertanya pada saya ya, waktu itu katanya kapan ada waktu, dan kebetulan hari ini bisa. Jadi kita bisa berdiskusi sebentar lah, itu mungkin ya antara 10 atau 15 menit. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Bu Ika hadapi di kelas? Silahkan Bu Ika, kita berdiskusi bersama. Jadi begini Pak, saya ada masalah dengan anak saya ya. Saya kan jadi wali kelas di kelas 6. Jadi ada anak kelas 6 itu yang introvert. Jadi dia itu suka menyendiri. Kalau istirahat itu tidak mau bercanda ria dengan teman-temannya. Dia lebih senang main sendiri gitu Pak. Jadi permasalahan yang Bu Ika alami itu memiliki murid yang introvert ya. Jadi sehingga hal itu mengakibatkan, karena introvert kan mungkin sering menyendiri, sehingga potensinya mungkin tidak tergali dengan baik. Jadi yang dimiliki anak ini benar seperti itu Bu? Benar Pak, sedangkan saya itu tahu kalau anak ini sebenarnya itu bisa, karena terbukti nilainya selalu di atas KKM gitu Pak. Ya, kemudian kira-kira yang ingin Bu Ika dapatkan dari proses coaching kali ini apa? Jadi saya ingin setelah coaching saya bisa memberi solusi terhadap anak saya tersebut, bisa mau beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian mungkin tidak menyendiri lagi gitu Pak. Ya. Kemudian kira-kira kalau yang Bu Ika amati selama ini terhadap si anak ini ya, anggap saja mungkin si A. Oke. Nah, ketika di kelas yang membuat dia mungkin tidak mau bersosialisasi dengan temannya itu kira-kira ada penyebabnya apa? Ya mungkin apa ya Pak ya, mungkin malu begitu Pak, karena mungkin dari kelas 1 itu anaknya itu sudah senang menyendiri, malu gitu Pak. Kemudian ini kan sudah kelas 6 ya. Iya. Kira-kira Ibu Ika sudah pernah belum
bertanya kepada wali kelas yang sebelumnya tentang karakter anak ini? Oh iya, sudah Pak. Memang dari kelas 1 memang anaknya tuh memang pemalu. Kak, sudah saya tanyakan ke wali kelas di kelas 1, anaknya memang pemalu. Dan kepingin saya, ini kan dia sudah mau SMP ya Pak ya. Jadi mungkin bisa terselesaikan masalahnya di kelas 6 ini gitu Pak. Tapi ini apakah dia hanya pemalu ini ketika di sekolah saja, apa di rumah juga kira-kira? Saya pernah melihat status WA mamahnya Pak. Kalau Mas A ini dia itu bisa berekspresif di rumah, kemudian dia juga pintar bahasa Inggris. Statusnya itu ya ceria gitu, tidak seperti kalau di sekolah yang pendiam gitu Pak. Berarti intinya yang Ibu Ika tangkap, anak ini hanya pendiam ketika di sekolah, tapi di rumah dia ceria dan cepat mengeksplor ya. Berarti. Oke, berarti mungkin kalau seperti itu ya mungkin bukan itu ya, mungkin Jaim saja kali ya. Mungkin Jadi, begitu Pak. harus apa ya, berubah dari sosok yang sudah dikenal teman-temannya, jadi mungkin terlanjur dia itu sudah ini biasanya seperti itu, jadi mungkin Jaim untuk merubah mungkin seperti itu kan Bu? Iya betul Pak. Memang mungkin ada seperti itu juga. Kemudian selanjutnya kalau menurut Ibu Ika, kira-kira langkah yang bisa Ibu ambil untuk membantu anak tersebut untuk mengatasi permasalahan itu apa? Sudah punya gambaran belum? Kalau menurut saya akan melakukan pendekatan personal. Ya, jadi mungkin ketika istirahat saya dekati atau dia nanti coba saya hubungi anaknya gitu Pak, lebih intensif gitu. Ada yang lain kira-kira? Apa gitu? Apa home visit ya? Saya akan melakukan home visit ke rumahnya dan menanyakan bagaimana Sama orang tuanya juga, orang-orangnya juga. ya, supaya bisa lebih. Jadi, Wah, itu yang bagus sekali Bu. Saya juga sangat sepakat dengan begitu kan akan lebih ketika tadi dengan personal, kemudian Bu Ika datang ke rumahnya, nah itu kan pasti akan merasa lebih diperhatikan gurunya. Mungkin dengan pendekatan personal ini akan terbuka dan mau bercerita, mungkin nanti bercerita kenapa dia pendiam di kelas, mungkin punya langkah lain selain itu Bu. itu Pak, mungkin ya saya visit kemudian pendekatan personal dan saya ingin ya menemukan solusi kenapa Mas A ini seperti itu. Ya itu sudah, saya pikir sudah langkah yang cukup bagus, baik dari intinya kan nanti dengan kalau personal kan di sekolah juga bisa dilakukan nanti mungkin sering diajak ngobrol, kemudian selain nanti home visit juga, jadi sangat luar biasa itu. Kira-kira mau melakukan ini kapan? Insya Allah nanti Pak, karena saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut juga. Insya Allah nanti saya akan melakukan pendekatan personal dan saya lanjutkan dengan visit. Nah, home visit itu nanti berarti bisa melakukan kolaborasi juga ya dengan orang tua. Langkahnya sudah cukup luar biasa itu Bu. Kemudian untuk menindaklanjuti langkah tersebut tadi yang sudah Ibu terapkan kan, nanti kan rencananya minggu depan ya? Insya Allah besok Pak. Besok langsung ya? Luar biasa, langsung sukses pokoknya Bu ya. Oke Pak. Oke, saya setuju banget sih Bu, memang kalau ada permasalahan itu kayaknya daripada ini ya, ditunda-tunda itu jadi kepikiran malah sukses gitu, besok gitu. Iya Insya Allah Pak. Nah, jadi saya juga sangat mendukung Bu, karena memang lebih cepat, lebih baik gitu ya. Kemudian bagaimana perasaan setelah melakukan ini, setelah ngobrol ini, kira-kira perasaan Bu Ika? Alhamdulillah lega bisa cerita-cerita dengan Pak Adi. Sekarang lebih sudah ada permasalahan saya sudah menemukan solusinya. Padahal dari tadi kita cuma ngobrol masalah itu kan dari Iya, Bu Pak. Ika sendiri. Saya juga turut Iya. senang sih Bu kalau Iya. tadi Bu Ika sudah bisa tersenyum. Mudah-mudahan ini rencana langkah-langkahnya tetap berjalan dengan lancar, kemudian secepatnya bisa teratasi, dan mudah-mudahan nanti kalau sudah ketemu lagi cerita-cerita sudah ada cerita baru ya. Mungkin anaknya bisa mudah-mudahan sudah ceria
Tapi memang hanya jaim saja kan lebih mudah diatasi. Tak doanya ya Pak. Ya, siap Bu Ika, nanti mungkin lain waktu kita bisa ngobrol kembali. Ini juga saya akan ada agenda selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya dan Saya juga terima kasih. ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Desi. Iya. Berarti sudah melakukan ya Pak sama coaching ya Pak sama Bu Ika tadi ya? Alhamdulillah sudah Bu, ya agak deg-degan juga, tapi ya Alhamdulillah bisa berjalan lancar sih. Nah, sebelum penutupan ini Pak, ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Adi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator, ya, indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Bu tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, diawali tadi dengan menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dan mencari solusi yang dihadapi oleh coaching. Gitu. Oke Pak Adi, jadi menurut saya sebagai observer nih Pak, tadi proses coaching tadi Pak Adi dan Bu Ika itu sudah berjalan dengan baik, runtut, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Dan Pak Adi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ika sehingga Bu Ika menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Pak Adi inginkan ini berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan? Mungkin kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara ini sih Bu. Satu ya intinya bagaimana memahami proses Tirta ini lebih lanjut, sehingga dengan banyak inilah mudah-mudahan dengan sering praktek nanti bisa terasa. Tentu saja ya bagaimana bisa menjaga benar-benar alur Tirta itu bisa saya lakukan dengan baik gitu. Itu kompetensi yang ingin saya capai. Ya, saya juga berdoa semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu ya Pak. Iya, siap. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita ya Pak Adi ya, Siap. untuk coachingnya juga seperti itu. Jadi terima kasih untuk waktunya Pak Adi. Sama-sama Bu. Ya, ini karena waktunya ya terbatas. Ya. Kemudian semua berjalan lancar. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Juga mohon pamit Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ika? Baik Pak Adi. Nah, alhamdulillah Bu ya, berarti sehat. Nah, kita sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Ika. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian nanti yang akan saya gunakan pada saat coaching nanti Bu Ika sama coachingnya. Yang pertama adalah tentu saja rubrik penilaiannya. Apakah sudah nanti prosesnya itu sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Ibu Ika memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Ika tentunya. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip Tirta Bu ya. Kemudian kompetensi apa yang kira-kira akan Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan coaching nanti? Nah, insya Allah potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau tadi secara umum Bu ya, tapi kalau kira-kira secara spesifik yang benar-benar pengen dikembangkan dari proses coaching nanti apa? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti itu ya spesifiknya. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator bagaimana yang Ibu inginkan atau Bu Ika inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan
dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pak. Oke, demikian dulu berarti ya Bu, pra-observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan tujuannya dapat tercapai. Terima kasih. Jadi sama-sama selamat melakukan coaching Bu ya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya, sehat Bu. Sehat Bu, alhamdulillah. Gimana Bu, ini mungkin ada yang mau diceritakan? Iya. Bu. Ini Bu Ika, jadi permasalahan saya itu motivasi belajar murid saya itu menurun Bu. Kebetulan kan saya ngajar di kelas 5 gitu. Nah, motivasi belajarnya menurun, jadi berdampak pada kemarin itu ASBK-nya juga menurun Bu, seperti itu. Oh, jadi murid-muridnya Bu Desi mengalami penurunan di motivasi belajar sehingga hasilnya berdampak ya tadi ya Bu ya. betul sekali, Bu Ika. Nah, kalau menurut Bu Desi sendiri nih, sekiranya ada yang mau dilakukan Bu Desi untuk mengatasi motivasi? Jadi saya ingin membangkitkan motivasi belajar anak-anak itu dengan membuat pembelajaran yang menarik seperti itu, entah video atau dengan literasi yang menarik seperti itu. Insya Allah, berarti Bu Desi mempunyai beberapa cara untuk membangkitkan gitu ya. Tadi ada video dan lain tadi ya Bu ya. Terus menurut Bu Desi, selain itu apa lagi Bu yang bisa membangkitkan murid Bu? Ya mungkin saya akan merespon dengan baik murid saya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik yang sekiranya anak itu lebih tertantang seperti itu Bu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, kalau menurut Bu Desi nih, Bu Desi berada di skala berapa Ibu dalam memotivasi belajar murid ketika pembelajaran? Kalau menurut saya ada di skala 7. Jadi karena masih mencoba beberapa cara gitu dan saya selalu optimis dengan kekuatan yang ada pada diri saya seperti itu untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Seperti itu. Baik Bu Desi, dalam waktu dekat ini apa yang bisa dilakukan Bu Desi untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Jadi dalam waktu dekat ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tetap menantang seperti itu, membuat video pembelajaran yang menarik. Ini Bu juga ada ice breaking mungkin ya Bu ya. Jadi upaya saya seperti itu. Ya, Masya Allah, berarti ada 3 cara tadi ya. Iya. Dengan mengadakan ice breaking, kemudian menyiapkan media pembelajaran, mengawali pembelajaran dengan tanya jawab. Nah, kira-kira kapan nih Bu Desi akan melaksanakan rencana dalam upaya meningkatkan motivasi belajar tersebut? Ya saya akan melaksanakan itu nanti 2 hari Senin. Ini kan hari Sabtu gitu. Jadi nanti Senin saya usahakan untuk melakukan itu. Nah, dari Senin besok, menurut Bu Desi, rencana aksi mana yang akan segera Bu Desi realisasikan? Yang pertama itu saya akan menyiapkan video pembelajaran dulu karena besok hari Minggu, jadi saya akan menyiapkan itu video pembelajaran untuk nanti di hari Senin seperti itu. Luar biasa Bu Desi, baik untuk memudahkan pekerjaan Bu Desi. Siapa kira-kira Bu yang bisa membantu Bu Desi dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid tersebut? Oke, yang bisa nanti mungkin dengan teman-teman sejawat Ibu, terus kepala sekolah yang juga bisa memberikan motivasi atau memberikan rencana-rencana bagi saya seperti itu. Semangat Ibu Desi ya. Ya, Tak terasa ya Bu, waktu kita udah mau berakhir. Sekarang apa saja hal-hal yang Bu Desi dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Saya mendapatkan ini Bu, cara meningkatkan, yaitu cara meningkatkan motivasi belajar seperti itu. Jadi ada pertanyaan pemantik, ice breaking, membuat video pembelajaran tadi, dan menambah wawasan saya juga Bu untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi dan juga memunculkan solusi dari diri saya sendiri Bu. Dari Bu Desi, saya tunggu cerita hasil rencana Bu Desi ya setelah melaksanakan cara-cara tadi memotivasi siswanya. Semoga berjalan lancar, Amin, dimudahkan amin. Allah segalanya. Bu, Bismillah. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bika. Waalaikumsalam Pak Adi. Alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching Bu ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentunya pasca
observasi. Nah, yang pertama, apakah Ibu Ika tadi sudah melakukan coaching tersebut dan indikator sesuai dengan indikator yang diinginkan? Ya, alhamdulillah di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke, tadi menurut saya juga sudah seperti itu juga Bu. Jadi Ibu Ika sudah melakukan proses coaching dengan sesuai alur Tirta, juga tadi sudah berusaha menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Desi, kemudian dengan ngobrol dengan proses Tirta yang Bu Ika lakukan sehingga Bu Desi tadi juga akhirnya mampu memunculkan solusi dari dirinya sendiri. Kemudian permasalahan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching juga Bu ya, alhamdulillah sudah cukup bagus pelaksanaannya. Nah, pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup, kira-kira masih ada lagi nggak kompetensi yang mau Ibu Ika ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi? Ini penilaian pribadi lah, kira-kira yang masih kurang dan mau dikembangkan Bu Ika itu kira-kira yang apa? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, Pak, sehingga